Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ivan dan ini istri saya Fitri. Pagi ini kebetulan kita mau jalan pagi, olahraga biar tetap fit. Yuk! Nah, ini saya mau cerita nih teman-teman, kenapa sih saya bisa sampai ke bisnis ini? Saya ingat tahun 2008 Oktober ya, habis lebaran waktu itu saya memutuskan untuk jalanin bisnis ini secara part-time ya. Karena saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan swasta ya. Saya mengikuti menjalankan bisnis ini selama 3 bulan saya mendapatkan income 3,4 juta. Nah, ternyata setelah saya jalanin, saya membandingkan nih teman-teman ketika saya kerja sebagai karyawan 3 tahun, saya mendapatkan income 3,5 juta waktu itu. Nah, saya kaget gitu ya, saya ngelakuin bisnis ini selama 3 bulan saja, saya udah dapat income tersebut. Sementara saya sebagai karyawan swasta pada saat itu bekerja selama 3 tahun, income terakhir saya itu 3,5 juta sebulan. Saya berpikir nih, gila ada yang salah nggak sih sama diri gue gitu. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk lebih serius menjalankan bisnis asuransi ini teman-teman. Gitu. Nah, kalau saya bergabung di bisnis asuransi karena kalau saya di arsitek dan Fitri di asuransi, kalau kami berdua memiliki kegiatan masing-masing, akhirnya waktu yang untuk bersama keluarga tuh pasti sedikit banget, karena saya tahu kalau di dunia saya pasti butuh waktu yang fokus banget, dan di dunia dia perlu waktu fokus juga. Jadi kalau saya dan dia masing-masing fokus, akhirnya apa? Akhirnya nggak punya waktu bersama keluarga, dan itu yang nggak kita pengen. Nantinya nggak siap gitu sebagai keluarga, nggak punya waktu. Akhirnya saya datang ke bisnis asuransi, ya saya lihat ternyata di sini ada bisnis secara long term, secara jangka panjang. Itu sih yang menjadi alasan buat saya dan Fitri akhirnya benar-benar mutusin untuk serius dan benar-benar full time di bisnis asuransi dari 2008 teman-teman. Waktu awal saya jalanin asuransi, keluarga saya terus terang langsung menolak ya, langsung, aduh ngapain sih Van lu jalanin asuransi ya. Karena menurut mereka kita udah di sekolah yang tinggi-tinggi, saya sarjana, Fitri juga sarjana, udah di sekolah yang tinggi-tinggi, kok ujung-ujungnya malah datang ke bisnis asuransi, kok malah jalanin asuransi. Karena keluarga nggak support, otomatis ke siapa kita harus edukasi, ke siapa kita harus mengasih tahu bagusnya atau pentingnya asuransi. Tapi karena melihat kita serius, fokus ya, kita buktikan bahwa kita datang ke Prudential bukan hanya coba-coba, dan terbukti kami berdua mengurus salah satu klaim satu keluarga, paman saya ada, bibi saya, semua satu keluarga, dan total klaimnya lebih dari 500 juta. Nah, selain itu, selain membantu nasabah, kita juga sebenarnya membantu kita dan keluarga kita, membantu teman kita yang kita ajak, dan membantu bahkan orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun gitu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa, karena di pekerjaan saya yang sebelumnya, saya nggak mungkin ketika saya udah sukses di kantor gitu, saya nggak mungkin ngajakin adik saya, ngajakin kakak saya untuk jadi karyawan di situ, nggak mungkin banget terjadi. Udah waktunya anak-anak sekolah ya, ini udah jam anak mau sekolah, jadi kita mau ke rumah ya, nemenin anak dulu karena ada 2 anak yang mau ditemenin sekolah. Habis anak-anak kita sekolah, kita mau me time di cafe. So teman-teman ikutin kita terus. Saya bersyukur banget lewat bisnis ini sebagai seorang ibu, saya memiliki waktu yang sangat fleksibel buat anak-anak ya. Ini adalah impian saya dari dulu ya. Jadi saya memilih untuk cari bisnis di mana lewat bisnis saya juga memiliki waktu yang banyak buat mereka. Apalagi situasi saat ini mereka sangat butuh waktu mamahnya ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, bahkan memberikan value-value yang baik kepada mereka ya, khususnya di bidang agama maupun di nilai-nilai kemanusiaan. Itu hal yang impian yang sangat luar biasa yang saat ini udah menjadi kenyataan buat saya pribadi. Dan bersyukurnya kami di bisnis ini bukan hanya Fitri yang bisa membantu mendidik anak ya. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah juga punya waktu bersama istri melihat tumbuh kembangnya anak, menyaksikan mereka bertumbuh, belajar, bermain.
Dan itu adalah hal-hal yang menurut saya harganya mahal ya teman-teman. Dan bersyukurnya saya bisa lakukan lewat bisnis ini. Pagi tadi kita udah jalan pagi bareng sama istri, nemenin anak sekolah, sama main sama anak. Ya, sebentar kita mau nongkrong dulu, me time sama istri di cafe. Tapi sebelum itu kita mau pamitan dulu sama anak-anak. Banyak banget orang yang bertanya, emang bisa berkembang di bisnis asuransi? Emang bisa punya grup di bisnis asuransi? Awalnya dulu waktu gue datang pertama kali ke bisnis ini, teman-teman, gue taunya asuransi itu cuma jadi sales, cuma jadi jual-jual polis, ya, ketok pintu rumah orang gitu ya, door to door gitu ya, ngobrol sama orang, jualan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bahkan. Nah, tapi ternyata ketika gue duduk pertama kali di kantor tempat gue bernaung di Inspiring Agency, teman-teman, gue sadar ternyata bisnis ini luar biasa, teman-teman. Bisnis ini gede banget, ya. Bahkan banyak orang, banyak pebisnis, bahkan orang-orang yang secara karir udah luar biasa, tapi memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnisnya, bangun bisnis di Prudential. Kami adalah orang-orang yang biasa aja dan hanya ikutin sistem yang udah dilakukan sama orang-orang yang udah ngejalanin lebih dulu. Ngikutin doang lewat sistem yang udah kita ikutin, ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, harus punya kemauan, harus ada kerendahan hati juga. Jujur waktu gua pertama kali datang masih gengsi ya. Aduh, nanti gimana kalau ketemu teman? Gua kan arsitek, nanti kalau ketemu teman-teman kayak gua dianggap kayak nggak punya kerjaan. Tapi kita letakin gengsi kita letakin harga diri ya. Rasa jubahnya kita tuh kita letakin dulu ya. Untuk apa? Untuk kita coba nih, kalau memang bisnis ini bisa bagus untuk orang-orang yang lebih dulu, pasti bisa juga dong buat gue. Dan di dunia karyawan ya, di dunia corporate ya, ada jenjang karir yang cukup banyak ya. Mulai dari fresh graduate, ngelamar kerja ya, staff, supervisor, assistant manager ya, manager. Belum lagi maybe ada senior manajernya, ada director, sampai ke posisi maybe CEO. Jadi gue waktu itu ngelihat jenjang karir itu kayaknya, wah ini panjang banget, lama banget ya. Buat anak-anak muda tuh kayak ngelihat kayak gitu tuh kayak, aduh ini nanti gue sampai nggak sih di umur gitu? Karena gue ngelihat bos gue, atasan gue waktu di kerjaan dulu, ya. Banyakan rambut di kaki dibanding rambut di kepala, teman-teman. Jadi karena itu kayaknya gue nggak sanggup deh harus nunggu begitu lama. Tapi di bisnis Prudential, teman-teman, uniknya ada jenjang karir juga, dan hanya butuh 2 tahun teman-teman ya untuk bisa sampai ke posisi topnya sebagai seorang agency director, teman-teman. Iya. Gitu ya. Apalagi sekarang kan kondisi pandemi ya, teman-teman ya. Udah hampir 2 tahun ya, kita sadar nggak sadar udah hampir 2 tahun kita udah ngalamin namanya krisis ya, krisis pandemi datang, corona sampai ke Indonesia, kita panik ya, tahun lalu kita panik banget, aduh gimana. Nah ternyata memang udah hampir 2 tahun kita ngalamin pandemi, banyak sekali loh teman-teman kita yang udah gulung tikar ya teman-teman ya, bisnisnya gulung tikar, ada juga kerjaan yang udah kena PHK, bahkan ada juga yang kerja tapi potong gaji, teman-teman. Agak miris ya teman-teman ya kondisi sekarang gitu ya. Tapi teman-teman di bisnis kita, di bisnis asuransi ya, karena pandemi ini teman-teman ya, kita masih tetap berjalan, bahkan bisa berkembang bisnisnya. Kenapa? Karena memang terus terang teman-temannya, pandemi ini membuat masyarakat di luar sana itu sadar akan pentingnya asuransi. Selama ada kelahiran, walaupun ada corona, tetap dong orang melahirkan, tetap orang bahkan nambah ya. Bahkan nambah ya, karena kan di rumah terus ya, di rumah terus ya kan. Jadi ya begitu ya. Selama ada pendidikan mahal teman-teman ya, karena kan selama kita corona juga tetap ya, kayak kita nih tetap aja anak kita sekolah online, tetap bayar sekolah loh teman-teman ya. Bahkan rumah sakit teman-teman, rumah sakit selama biaya rumah sakit meningkat, makin mahal teman-teman. Kebutuhan akan asuransi itu penting banget buat masyarakat Indonesia ya, bahkan untuk Indonesia sekalipun teman-teman ya, kesadaran untuk asuransi itu masih kurang banget ya. Berdasarkan data yang kita lihat teman-teman ya, penduduk Indonesia itu ada 270 juta jiwa
Ya, teman-teman tahu nggak, hanya 5% yang udah memiliki polis asuransi. Kebayang nggak kan? Berarti masih dikit banget ya kesadaran orang-orang untuk memiliki asuransi. Kebahagiaan yang paling tertinggi buat kami berdua saat ini adalah ketika kami bisa melihat tim-tim kami itu bisa bahagia dalam kehidupan mereka ya. Jadi tidak hanya dilihat dari materi ya saya. Jadi bukan hanya materi ya, bukan karena jalan-jalan ke luar negeri, bukan karena beli asetnya dan itu semua bonus ya. Tapi kebahagiaan yang paling luar biasa adalah ketika kita bisa melihat tim-tim kita itu bisa sukses, bisa membeli aset mereka sendiri, bisa membahagiakan keluarga mereka, berubah hidup itu yang luar biasa buat kita ya, Tay. Bahkan nyekolahin anak juga. Bahkan nyekolahin anak di sekolah yang terbaik, teman-teman ya. Itu yang nggak bisa dinilai ya, kayak dari apapun gitu. Jadi memang hal yang paling indah lah yang bisa kami rasakan di bisnis ini. Dan yang paling ngebanggain kita itu adalah karena kebetulan tim kita banyak perantauan. Jadi untuk beli aset rumah di Jakarta itu buat kita tuh nggak mudah. Dan melihat mereka bisa datang ke Jakarta dan bisa punya aset rumah pribadi di Jakarta itu buat kami tuh wow banget. Itu nggak bisa dinilai karena rumah buat kita adalah tempat di mana keluarga bisa bernaung. Dan itu adalah anak-anak muda. Yes. So teman-teman ya, kebahagiaan tadi semua tidak bisa dinilai, ditukar dengan materi ya. So habis ini teman-teman kita udah beres, udah selesai dan kami mau lanjut lagi, mau ketemu dengan klien. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Tapi jangan lupa teman-teman, komen, like dan subscribe YouTube channel Inspiring Agency. See you.